Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pai Podcast in Economics. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Enggar Rohi Putri Aryani. Kali ini kita akan membahas mengenai BPJS, tapi bukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ya, tapi budget pas-pasan jiwa sosialita. Dan kali ini aku akan ditemani dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Ayub Fatur Rahman. Halo, selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa jagat raya. Ya, alhamdulillah saya bersama Mbak Enggar ya, salah satu mahasiswa kita juga ini dari ilmu ekonomi, dan saya juga salah satu staf pengajar di ilmu ekonomi UMI. Singkat begitu ya Mbak Enggar. Iya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai budget pas-pasan jiwa sosialita. Nah, sering kita dengar bahwasanya sosialita itu merupakan gaya hidup atau laga seseorang untuk bergaya dengan semampunya dia. Namun pada era sekarang ini banyak sekali orang-orang, bahkan generasi milenial yang bergaya itu tidak sesuai gitu dengan apa yang mereka punya, bukan begitu Bapak? Iya. Nah, kali ini kita akan mengulas Pak untuk bagaimana sih orang-orang ini tuh kok pasnya itu harusnya seperti apa gitu. Nah, menurut Bapak, sekarang ini kan banyak sekali orang-orang tuh yang gayanya tuh wah gitu, padahal mereka itu tuh sebenarnya masih kekurangan gitu. Nah, itu bagaimana menurut Bapak? Baik, kalau kita tinjau dari perspektif kemanusiaan ya, manusiawi memang, karena setiap manusia itu pengen eksis. Ya. Ya, dan memang di dalam Al-Quran pun sudah Allah jabarkan di dalam surah Al-Imran ayat 14 misalkan ya, zuyina linnasi hubus syahwat minan nisa wal banin ila akhiril ayah, bahwa memang segala materi, segala kesenangan hidup itu memang Allah jadikan perhiasan. Nah, jadi katanya perhiasan artinya memang setiap manusia ingin mendapatkan itu. Ya. Jadi siapapun dia, apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, ya memang manusiawinya dia akan selalu mengejar yang sifatnya materi. Atau kesenangan. Ya. Nah, dalam bahasa kawan-kawan tadi apa? BPJS ya. Yeah. Nah, namun di dalam perspektif sosial memang ketika takarannya melampaui daripada yang seharusnya, nah ini muncul masalah di sini. Maka ada budget pas-pasan, jiwanya sosialita, artinya sudah melampaui daripada kebutuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang keinginan gitu ya, tentu ini ada batasan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan ya memang itu yang harus kita penuhi. Misalkan sederhananya kayak makan. Nah, kalau kita nggak makan kan kita bisa sakit. Nah, tapi ada juga keinginan. Ini yang kadang-kadang nggak ada batasnya. Nah, kalau sudah nggak ada batasnya, apapun selalu merasa kurang gitu ya. Apalagi ketika kita dihadapkan dengan budget yang pas-pasan. Nah, kita dihadapkan dengan keinginan yang nggak ada batasnya. Ini tentu menjadi persoalan besar. Nah, memang ini kok bisa muncul gitu ya. Ini sudah lama terjadi ya. Dan memang pemicunya akhir-akhir ini kalau menurut bacaan saya adalah medsos gitu. Jadi apalagi HP ya. HP ini sudah kebutuhan primer yang sudah dimiliki oleh semua kalangan. Jadi bukan hanya orang kaya saja tapi juga orang miskin. Akhirnya dengan HP yang ada selalu di tangan, orang ingin selalu pengen eksis gitu ya. Posting lagi di mana, lagi postcard gitu ya. Lagi dan seterusnya. Akhirnya pelan-pelan itu memunculkan flexing, ingin pamer, ingin menunjukkan eksistensi dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita lihat dalam perspektif sosial, bahwa pergeseran hidup itu menimbulkan budaya baru. Apa namanya? Sosialita ya. Tentu ini punya batasan. Dan memang
menurut bacaan saya tadi ini adalah manusiawi, tetapi harus punya batasan, harus punya ya pedoman agar kita tidak melampaui batas. Begitu Mbak Engga. Iya, kadang pun ketika kita lihat di sosial media gitu tuh terus kita jadikan standar gitu ya Pak. Wah, kalau aku pengen dilihat orang bagus ya harus seperti dia gitu. Padahal budget kita nggak sesuai gitu, nggak sama gitu ya Pak. Betul. Jadi kadang-kadang kalau kita memilih figur ya, apa bahasa kawan-kawan? Fans gitu, kita ngefans gitu. Akhirnya kita kan ikut-ikutan. Iya. Ya, mungkin ada selebritis yang kita senangi ya, dia punya materi yang berlimpah, dia punya duit yang banyak, sedangkan kita pas-pasan hanya sekedar berlumpur tubuh gitu ya. Keringat yang membasahi bumi, bahasanya Tiara yang tren hari ini. Akhirnya kita ingin ikut-ikutan, padahal kita tidak punya kemampuan di sini. Iya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, gimana sih sebenarnya cara gitu? Apalagi kan sekarang kan kalau saya sendiri kan masih ibaratnya milenial ya Pak. Jadi gimana sih untuk para milenial ini tuh bisa membatasi diri gitu? Kan biasanya yang paling sering memegang gadget, paling sering melihat gaya-gaya hidup yang sekarang ini tuh milenial ya Pak. Apalagi kuliah. Sekarang ketemu dengan berbagai macam kalangan gitu. Nah, itu gimana Pak caranya? Ya, memang ini kembali kepada ya diri kita pribadi masing-masing. Misalkan pemicunya tadi adalah gadget misalkan. Nah, bagaimana gadget atau HP ini kita fungsikan sebagaimana mestinya. Ya, misalkan ya kita gunakan untuk koneksi antar sesama. Gitu ya. Ya, memang susah kita ngontrol. Pada akhirnya gadget yang ada di tangan kita ini kita gunakan untuk ya pamer segala macam. Ujung-ujungnya pelan-pelan itu menciptakan karakter, menciptakan tabiat, menciptakan sifat. Ya, pelan-pelan sehingga ya tadi menjadikan kita menjadi orang yang BPJS. Iya. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Nah, kalau ditanya bagaimana? Ya, tentu ya kita harus punya nilai spiritualitas tadi yang saya sebut dengan istilah agama lah. Jadi agama ini memang harus hadir di dalam diri kita ya, karena ini berfungsi untuk mengontrol, apalagi untuk mengendalikan gitu ya, agar kita tidak melampaui batas dan terjerumus. Nah, memang materi tadi yang kita kejar itu manusiawi Mbak. Manusiawi ya, siapa saja, apakah dia seorang ustadz, apakah dia seorang dosen, seorang mahasiswa, pasti materi yang dikejar. Itu manusiawi. Karena memang Allah sudah sampaikan itu dalam surah berapa tadi? Ali Imran ayat 14 ya. Zuina linnasi hubbus syahwat ila akhiril ayah gitu. Nah, tetapi agama hadir untuk apa? Untuk mengontrol, untuk mengendalikan. Jadi yang menurut saya paling efektif ya, maka dekatkanlah hati kita kepada agama. Apalagi ketika berbicara tentang BPJS ini, saya kira banyak ayat-ayat yang menyinggung tentang itu. Misalkan surah Al-A'raf ayat 31 tadi dan lain-lain. Gitu ya. Nah, kalau sekarang kan di zaman saya ya Pak, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa seperti kami ini tuh yang sebenarnya sudah memiliki income atau pendapatan gitu Pak. Ya, namun salahnya itu tadi gitu. Kadang kita bukan mikirnya untuk ditabung, tapi untuk memenuhi itu gitu. Nah, menurut Bapak sendiri, gimana sih efektivitas untuk bisa dimanfaatkan gitu ketika kita mempunyai income lebih? Baik, kita harus punya navigasi Mbak Engga. Navigasi peta lah gitu, agar kita tidak mengalami disorientasi. Nah, kebanyakan kawan-kawan milenial ya, atau mahasiswa pada khususnya itu sering mengalami disorientasi. Ada yang sukses tetapi di tengah jalan dengan kesuksesannya itu justru menjerumuskan. Misalkan dia banyak materi lah, katakan sukses jualan minuman gitu ya, galon sukses gitu, tapi dia lupa kuliah. Dengan pendapatan yang tinggi akhirnya dia berpoya-poya, dia tidak mampu merasa puas gitu ya, dia tidak mampu ya menahan, mengendalikan materi yang ada di tangannya. Akhirnya dia gunakan untuk berpoya-poya. Nah, sehingga penting navigasi ini, kita mau apa sih? Kalau kita jelas
oh nanti ketika saya lulus kuliah saya mau jadi entrepreneur. Dari sekarang kita asah jangan cepat berpuas dengan apa yang sudah kita hasilkan. Nah, sehingga pendapatan yang ada tadi ya terus kita putar ya, kita fungsikan sehingga bisa menjelma menjadi sebuah perusahaan yang lebih besar yang banyak mendatangkan kemaslahatan. Bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk keluarga kita, tapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Nah, jadi navigasi yang penting. Yang kedua saya kira ya tadi pendidikan. Nah, ini saya kira ini konteksnya anak-anak milenial untuk mendapatkan pendidikan kan gampang sekarang. Apalagi di di UMY ini dosen-dosennya ganteng-ganteng, ramah-ramah gitu ya. Jadi di WA, di telepon jam berapapun insya Allah mau menjawab. Jadi sangat gampang saya kira. Jadi silahkan tanya saja kalau lagi mengalami kegalauan, kegambangan atau disorientasi. Pak, saya bingung dengan duit saya yang banyak nih Pak, saya mau diapain. Itu betul ada yang sering yang konsultasi masalah itu. Saya kaget dahulu ya, ini cerita saja. Dia dikasih orang tuanya 500 juta. Masya Allah. 500 juta baru semester 2. Ini kita arahkan untuk berinvestasi ya, untuk berbisnis tapi tentu dengan cara yang halal dan yang baik. Dan alhamdulillah itu mereka sukses ya dengan cara yang sangat elegan, kolaboratif ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan ya ketika kita diskusi di kelas itu. Baik. Nah, itu kan berarti kan intinya ketika kita misal punya bisnis gitu ya Pak, ya harus tahu dulu kita nih berbisnis tujuannya untuk apa gitu ya. Apalagi kalau masih mahasiswa, kita ibaratnya nyambi gitu ya Pak, kalau bahasa Jawanya itu kayak sampingan gitu. Nah, itu harus ada tujuannya gitu, nggak cuman kita tujuannya buat ngejar kekurangan-kekurangan yang pengen jadi sosialita itu gitu. Nah, tapi sekarang gini Mbak, jadi yang menjadi entrepreneur itu sebetulnya bukan lagi sampingan, tapi justru sekarang menjadi tujuan. Karena kan ada kurikulum MBKM. Jadi kalau ada mahasiswa yang punya bisnis itu bisa dikonversikan nanti nilainya di prodi kita kan. Jadi dia tidak perlu kuliah lagi di kelas, mendengar ceramah dosen, diskusi di kelas, tidak perlu, cukup dia langsung praktek apa capaiannya, bagaimana skalanya ya, bagaimana respon dari customernya. Kalau baik semuanya insya Allah dia akan mendapatkan nilai A. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kalau di prodi kita tuh semuanya bisa dimudahkan gitu ya Pak. Nah, kalau sekarang Pak kita bicara mengenai yang sedang tren sekarang, kan ada tuh Pak, kalau mungkin Bapak juga dengar tentang Citayam Fashion Week. Nah di itu Sudirman, di Sudirman. Nah itu kan sekarang lagi hype-hypenya ya Pak, lagi banyak jadi perbincangan dan justru malah saya dengar mau diresmikan seperti itu juga. Nah itu gimana sih Pak pendapat Bapak? Apakah hal-hal seperti itu kayak tren fashion, padahal itu sebenarnya kan tren fashion ya Pak, tapi menurut saya itu sedikit disalahgunakan dengan memanfaatkan anak-anak yang tongkrongan di situ. Nah menurut Bapak seperti apa Pak? Baik, kalau dalam pembacaan saya ini baik ya, ini saya mengapresiasi ya kreativitas anak muda. Daripada mabuk-mabukan, daripada rebahan, nggak produktif, ya lebih baik kita melakukan hal yang positif dan kreatif. Nah, fashion itu saya kira bagian daripada kreativitas anak-anak milenial. Dan apalagi hari ini kan dengan adanya medsos, jadi mudah sekali viral, jadi cepat sekali ya terkenalnya gitu ya. Tetapi memang perlu ada batasan tadi. Jangan sampai ya Fashion Week ini dijadikan sebagai ajang yang menimbulkan sifat-sifatnya negatif. Misalkan ya buang sampah sembarangan, Jalan Sudirman yang begitu indah, besoknya kok sampahnya berserakan. Kemudian ya atau hal-hal yang melanggar syariat agama. Nah, misalkan ya, fashion ini kan identik dengan pakaian, baju. Ya kalau memang dia adalah laki-laki, gunakanlah baju laki-laki gitu ya. Jangan kita menggunakan baju perempuan. Nah, ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai agama. Semua kreativitas itu pasti diapresiasi oleh siapapun, termasuk agama. Tetapi jangan sampai kreativitas itu melanggar norma-norma agama dan juga undang-undang dari pemerintah, itu intinya saya kira. Nah, sebenarnya kan
sekarang nih banyak juga yang orang-orang notice tuh tentang anak-anak yang di Citayam itu tapi sekarang jadi star syndrome gitu Pak. Nah itu menurut Bapak ada kaitannya nggak sih dengan BPJS ini tadi? Ya, lagi-lagi kita kembali kepada fenomena hari ini ya. Ini Iya. fenomena hari ini adalah fenomena digital ya. Iya. Fenomena digital ya, semua serba cepat viral. Nah, berbicara tentang apa? Fashion Week ini dengan BPJS ini tentu ada irisannya, tapi juga bisa berbeda. Yeah. Tergantung kita melihatnya dari mana. Nah, kalau saya melihat ya fenomena BPJS apa dari kepanjangannya, budget pas-pasan jiwa sosialita. Ya memang ini ada sedikit irisan karena arahnya kepada fashion ya. Yeah. Jadi ketika kita ingin eksis, kita ingin pamer, tentu kita harus punya fashion yang baik. Yeah. Tetapi ketika kita sudah berlebih-lebihan gitu ya, sehingga kita harus berhutang, kita harus menghalalkan segala cara untuk mendapatkan baju yang terbaik, apa yang kita inginkan, itu yang tidak boleh. Nah memang ini beririsan karena satu budaya, saya kira satu budaya. Nah, berbicara mengenai berhutang Pak, nggak sedikit juga kalangan dari apalagi milenial tuh diam-diam berhutang untuk memenuhi kebutuhannya karena mereka melihat wah orang tua saya kayaknya nggak mampu nih untuk memenuhi kebutuhan saya, cuman bisa buat menuin kuliah aja gitu, tapi untuk gaya, untuk fashion tuh kurang gitu. Nah mereka sampai berhutang. Nah menurut Bapak seperti apa kayak gitu hukumnya? Nah lagi-lagi ya berbicara tentang utang. Yeah. Ya, utang ini memang sejak zaman dahulu sudah menjadi ya kekhawatiran. Bahkan Rasulullah mengajarkan doa kan. Yeah. Mbak Enggar hafal nggak doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajazi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min qalibitid daini. Jadi dari lilitan utang wa fakhril rijal. Nah, kenapa fenomena hari ini kok mudah kita berutang ya? Lagi-lagi kita hidup di era digital. Marak pinjol di mana-mana. Apalagi aksesnya sangat mudah. Kalau dahulu kalau kita ingin berutang agak susah kan, ke bank itu ribet segala macam. Sekarang muncul ya tumbuh di mana-mana pinjaman online. Itu yang menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak muda, anak-anak milenial untuk berutang. Ya, jaminannya pun gampang gitu ya. Jadi nggak mikir panjang, mereka berutang. Akhirnya mereka dikejar oleh debt collector dan itu banyak kejadian loh di anak-anak milenial itu. Yang utangnya hanya sekitar beberapa ratus ribu bisa menjadi berjuta-juta, dikejar berbunga gitu ya. Nah ini hati-hati. Jadi menurut saya fenomena berutang karena memang ya difasilitasi dengan fenomena digital hari ini mudah diakses sehingga mendorong masyarakat untuk gemar berutang gitu. Jadi kalau di dalam Islam ya memang sudah tadi diajarkan ya kalau bisa kita menghindari utang, apalagi berutang bukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, dalam rangka memaksimalkan keinginan. Ini yang berbahaya ya. Iya. Nah kalau untuk secara Islam sendiri Pak, apabila nanti BPJS ini atau budaya sosialita ini berkelanjutan gitu, bagaimana dampaknya gitu? Ya tentu dampaknya tidak baik ya. Makanya Allah sudah mengingatkan kita dalam surat At-Takatsur, kita sudah hafal semua kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Akhir ayatnya tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kita akan ditanyakan nanti tentang kenikmatan itu. Kita berpoya-poya, bermegah-megah sampai kita lalai dengan kewajiban kita, seolah-olah tujuan itu hanya kemegahan saja. Seolah-olah tujuan hidup itu hanya kesenangan saja. Inilah yang kita sebut dalam bahasa ekonomi hedonisme. Ya, hidup hedonis. Jadi dalam pola pikirnya hidup ini hanyalah kesenangan semata. Nah, kesenangan dinilai dari apa? Dari materi, dari benda ya. Muncul nanti nilai-nilai materialisme, konsumerisme dan seterusnya. Makanya Allah ingatkan dalam surah At-Takatsur ya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai mereka lupa, lalai sampai mereka mati, mereka tetap berpoya-poya, bermegah-megah. Nah, mudah-mudahan ya
kita semakin tercerahkan karena hidup ini tujuannya bukan untuk itu. Iya. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk berbuat baik kepada sesama. Itu Iya. tugas kehalifahan kita loh ya. Iya. Nah, surah apa Mbak Enggar? Lupa, Al-Baqarah ya. Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 30 sampai 31. Tugas kita tuh sebagai khalifah. Apa tugas khalifah? Ya tugas khalifah itu ya berbuat baik Iya. dengan segala kapasitas kita. Iya. Kalau kita di ilmu ekonomi, ayo kita berbuat baik ya, mencerahkan dunia ekonomi, dunia bisnis agar ekonomi semakin adil. Iya. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah kaya ya. Jadi tidak ada lagi kesenjangan. Itu kehalifahan dalam ekonomi. Iya, saya pun seperti itu Pak. Saya tuh pengen banget bisa kaya, tapi kayanya tuh semuanya gitu, kaya hati, kaya Itu kaya bagus. uang juga, dan pengen bisa gitu untuk membantu sesama gitu, bukan hanya mengkayai diri sendiri. Alhamdulillah Mbak Enggar, ini Mbak Enggar sudah bagus ini. Ini sesuai dengan surah An-Nisa ayat yang ke-9. Iya. Memang Allah ingin ya hambanya kayak gitu, kuat segala-galanya ya. Misalkan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan hafu alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Jadi harusnya umat Islam ini umat yang kuat, nggak boleh lemah. Generasinya harus kuat semua, kuat ekonominya, kuat politiknya, kuat sosialnya, kuat pendidikannya, kuat segala-galanya. Untuk apa? Agar Islam menjadi model peradaban. Iya. Nah, ini harapan kita. Mbak Enggar sudah ke arah sana. Ya, insya Allah Pak. Alhamdulillah. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana untuk generasi-generasi kami ini nantinya? Tadi kan sudah dijelaskan ya Pak, bahwa satu itu ya pedomannya agama. Iya. Nah, selain itu Pak, mungkin kan kita kan kalau bicara, kalau di kalangan saya ya Pak, Iya. kita ngomongin agama, apalagi sesama usianya gitu, Iya. kadang suka di apaan sih gitu. Jadi Nah, ustazah memadai. iya gitu. Nah, menurut Bapak sendiri gimana sih Pak cara efektif tapi simpel gitu untuk bukan menyadarkan ya, apa ya, mengajak teman-teman kita nih bahwa saya ya ketika kita punya penghasilan atau ketika kita punya keuangan yang lebih, manfaatkanlah dengan baik gitu, bukan malah dibuat foya-foya dan nggak ada manfaatnya gitu. Ya, baik. Jadi kita harus menjadi orang yang rasional aja. Iya. Ya, rasional, kita berpikir ya lebih matang, karena setiap keputusan itu pasti ada akibatnya. Benar. Kalau kita mengambil keputusan tanpa berpikir panjang, nah kita harus menanggung konsekuensinya. Iya. Misalkan kita punya duit banyak, kita habiskan dalam waktu Yang singkat. Akhirnya kita menyesal. Penyesalan itu pasti datang di akhir. Ya. Kalau di awal pendaftaran. Iya betul ya. Jadi memang saya kira ya, rasionalitas itu menjadi kunci, dan agama ini selalu beririsan dengan rasionalitas. Jadi kalau agama nggak mempan, ya sudah, ajak dia berpikir rasional. Makanya kata peribahasa fakir qabla an ta'zima, ya, berpikir sebelum kita berbuat. Iya. Ya, agar kita bisa mendapatkan ya objektif hasil yang terbaik. Gitu. Oke, mungkin terakhir nih Pak, pesan dan apa ya, pengingat untuk teman-teman di rumah apabila ketika kita pengen berbuat sesuatu tuh seperti yang Bapak katakan tadi, harus tahu konsekuensinya apa. Nah, berkaitan juga dengan BPJS ini, budget pas-pasan jiwa sosialita ini, bagaimana nanti kita ini menghadapi atau menyikapinya gitu, apakah itu nanti terjadi di diri kita sendiri ataukah itu nanti terjadi di lingkungan kita, bagaimana gitu Pak, pesan dari Bapak? Baik, pertama pesan saya ya, karena memang ini adalah manusiawi ya, kita lakukanlah semestinya. Materi ya, kemewahan itu saya kira manusiawi, tetapi perlu takarannya yang proporsional, yang seimbang, jangan sampai berlebihan. Dan itu saya kira juga menjadi kekuatan lah. Makanya Allah bahasakan dalam Al-Quran tadi zuyina, perhiasan. Jadi itu bukan sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak baik, tapi itu baik kalau kita lakukan pada waktu dan tempatnya. Ya, sesuai tempatnya. Misalkan tadi budget pas-pasan. Ya, budget pas-pasan, tapi karena kita perlu, enggak apa-apa. Misalkan kita ingin kuliah S3 gitu kan. Kita nggak punya duit, tetapi karena ini baik, enggak apa-apa, kita lakukanlah demi kebaikan ya masa depan. Yang kedua ya, nah akhir-akhir ini kan marak digital. Ya, ayo kita
gunakan ya gadget kita dengan bijak. Iya, smartphone Smartphone harus smart. smart gitu ya, jangan sampai kita mudah terprovokasi, mudah menjadi korban iklan. Malah kita yang menjadi bintang iklan gitu ya. Syukur kalau mendapatkan duit mendapatkan penghasilan malah baik ya. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan, kita yang menjadi korban budaya, korban hedonisme, ya, nilai-nilai materialisme atau konsumerisme, ini yang menjadi catatan. Maka kita perlu membentengi diri dengan apa? Ya, satu-satunya adalah dengan agama ya. Kalau agama tidak mempan, maka satu-satunya dengan rasionalitas. Ajak dia berpikir ya bahwa setiap keputusan itu pasti ada konsekuensi, ada akibatnya gitu, baik kan. Oke, mungkin terima kasih Bapak atas penjelasannya dan juga pesannya. Jadi teman-teman, jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu hal itu tidak difikirkan dulu, bertindak dulu baru difikirkan gitu. Betul. Ya Pak. Jadi jangan sampai ada penyesalan di akhir gitu. Memang penyesalan pasti datangnya di akhir, tapi ketika kita sudah tahu apa yang kita perbuat, insya Allah kita nggak akan nyesel gitu ya Pak. Ya, betul. Mungkin terima kasih Bapak.